Berniat merubah keadaan karena kehidupan yang sangat sulit, Pak Jamal pernah melakukan berbagai cara, termasuk mengamalkan wirid yang dia dapatkan dari gurunya. Hal itu bermula pada tahun 2004 silam. Bekerja sebagai sales rokok dengan penghasilan yang pas-pasan, Pak Jamal bertekad merubah keadaan. Hal itu bermula dari cerita temannya. Dia bercerita bahwa pernah seorang warga Lampung melakukan tirakat dan membaca wirid Al-Ikhlas di satu daerah di Banten. Menurut cerita temannya, orang Lampung yang sudah selesai melaksanakan wiridan surat Al-Ikhlas itu diberi pesan oleh gurunya bahwa kalau ada orang yang nitip barang apa saja harus diterima dan bawa pulang. Pesan itu begitu sering dikatakan oleh sang guru, terutama saat dia hendak kembali ke Lampung setelah selesai menjalankan tirakat di Banten. Saat perjalanan pulang ke Lampung, di atas kapal tiba-tiba ada yang menitipkan koper kepadanya. "Pak, nitip koper ya? Saya mau ke toilet dulu," kata orang yang tidak dikenalnya itu. Singkat cerita, kapal sudah siap-siap masuk dermaga setelah sekian lama berlayar. Dia masih menunggu pemilik koper yang tak kunjung balik lagi. Dia mulai resah karena akan segera turun dari kapal, namun pemilik koper tidak juga datang. Karena takut kenapa-kenapa, dia meninggalkan koper itu di atas kapal. Dia takut kalau membawa koper yang bukan miliknya itu nanti dikira pencuri. Karenanya, dia meninggalkan koper itu begitu saja. Dia lupa pesan dari gurunya, bahwa jika di perjalanan ada yang nitip apapun, harus diambil. Karena boleh jadi titipan itu adalah titipan gaib hasil dari wiridan surat Al-Ikhlas. Setelah turun dari kapal, dia baru sadar dan ingat pesan gurunya sebelum berangkat. Dia pun segera kembali ke atas kapal untuk mengambil koper itu. Tapi sayang, koper itu sudah tidak ada di tempatnya. Walhasil, buah dari wiridan yang kemungkinan adalah rezeki itu pun akhirnya gagal. Mendengar cerita itu, Pak Jamal pemasaran. Dia ingin melakukan wiridan surat Al-Ikhlas seperti yang diceritakan temannya itu. Akhirnya, Pak Jamal pulang ke sebuah daerah di Rangkas Bitung. Dia datang ke familinya namanya Haji Toib. Beliau dikenal sebagai orang yang bisa memberikan jalan pesugihan kepada siapa saja yang ingin melakukannya. Baik pesugihan hitam maupun pesugihan putih berupa bacaan wirid. Rumahnya megah meskipun letaknya jauh dari pemukiman warga lainnya. Lokasinya ada di pinggiran desa, tepatnya di sebuah kebun yang luas. Di areal rumah Haji Toib, ada rumah lain yang tidak dihuni olehnya. Di rumah itulah biasanya ritual dilakukan. Pak Jamal datang ke Haji Toib. Dia lalu nanya soal wiridan surat Al-Ikhlas dan minta diijazahkan. Haji Toib pun mengijazahkan wirid Al-Ikhlas ke Pak Jamal. "Kalau sudah siap untuk ngewirid, nanti balik lagi ke sini. Bawa apel jin daun 3, begitu kata Haji Toib kepada Pak Jamal. Pak Jamal kemudian mencari apel jin daun 3, dan mendapatkan apel jin itu di wilayah Pandeglang. Dia membeli apel jin itu seharga Rp300.000. Setelah dapat apel jin, Pak Jamal kemudian balik lagi ke Haji Toib dan menyerahkan apel jin itu. Isi apel jin itu seperti madat. Madat itu digulung pakai tisu dibentuk seperti rokok kemudian diikat pakai benang agar tidak acak-acakan. Madat yang sudah dibungkus pakai tisu itulah nanti yang menjadi media saat Pak Jamal ngewirid. Ritual pun dilakukan. Pak Jamal diarahkan oleh Haji Toib ke rumah yang biasa digunakan untuk ritual. Pak Jamal disuruh untuk ngewirid selama 3 malam dalam kondisi puasa selama 3 hari 3 malam. Madat pun dibakar seperti obat nyamuk tidak boleh mati selama 3 hari 3 malam. Malam pertama ritual yang dilakukan dimulai pukul 12 malam. Pak Jamal diharuskan wirid surat Al-Ikhlas sebanyak 1003 kali. Hingga wiridan selesai pada jam 3 pagi, Pak Jamal tidak didatangi siapapun dan makhluk apapun. Malam pertama sampai selesai tidak ada yang datang. Malam kedua, terdengar suara aneh, berisik. Suara orang batuk, bahkan ada suara geraman. Hingga menjelang subuh, tidak ada yang datang kecuali suara-suara tadi. Malam ketiga, sama dengan malam-malam sebelumnya. Dan wirid 3 malam yang disyaratkan pun selesai. Haji Toib kemudian datang dan bertanya kepada Pak Jamal, "Apakah ada yang datang?" "Tidak." Pak Jamal menjawab, "Tidak ada yang datang." Artinya apa yang dilakukan Pak Jamal gagal. Setelah itu Pak Jamal pulang ke rumahnya diserang. Ia tetap mencari-cari informasi wirid surat Al-Ikhlas. Singkat cerita, Pak Jamal kembali mendapat ijazah surat Al-Ikhlas. Kali ini dengan mahar Rp101.000. Pak Jamal kemudian melakukan wirid di rumah setiap malam Jumat. Sebelumnya puasa seminggu. Malam Jumat pertama biasa saja gak ada yang datang. Malam Jumat kedua mulai terdengar suara-suara aneh. Suara angin ribut. Malam Jumat ketiga, baru wirid 800 tiba-tiba Pak Jamal mendengar suara motor RK King miliknya yang diparkir di depan rumah seperti ada yang mencoba menghidupkan. Motor itu menyala dan dia mendengar motor itu pergi menjauh. Sontak Pak Jamil yang sedang wirid pun tiba-tiba bangun dan lari ngejar karena khawatir motornya dibawa kabur. Saat dia lari ke depan,
Ternyata motornya masih ada di tempat semula. Motor itu ada dan tidak ada yang mencuri. Pak Jamal akhirnya sadar bahwa itu adalah ujian. Ia pun segera menyadari bahwa ia kembali gagal untuk kedua kalinya. Setelah gagal 2 kali melakukan wirid surat Al-Ikhlas, Pak Jamal mendapatkan bisikan dari gurunya, bahwa di belakang rumah mertuanya ada pohon jamblang di mana di bawahnya ada emasnya. Namun emas itu milik istrinya. Mendapatkan bisikan itu, Pak Jamil kemudian cerita ke istrinya tentang emas di bawah pohon jamblang di belakang rumahnya itu. Tapi karena emas itu milik sang istri, dia pun meminta izin untuk kembali melakukan ritual wirid surat Al-Ikhlas. Pak Jamal pun mulai melakukan wirid setiap malam Jumat selama 7 Jumat. Selama wirid dari Jumat pertama sampai Jumat ke-7, tidak ada gangguan kecuali suara-suara aneh seperti sebelumnya. Pak Jamil yang waktu itu kerja sebagai sales rokok di luar kota, selalu menyampaikan pesan ke istrinya, kalau ada yang nitip apapun itu harus diterima. Pesan itu selalu dikatakan Pak Jamal selama proses ritual wirid kepada istrinya saat ia akan berangkat bekerja ke luar kota. Kalau nanti ada yang nitip apapun dan dimanapun tolong diterima, kata Pak Jamal. Satu hari, Senin di tahun 2013, Pak Jamal seperti biasa hendak berangkat kerja ke luar kota. Setelah kerja seminggu, pada hari Sabtu malam minggu seperti biasa Pak Jamal pulang. Saat sedang santai di ruang tamu melepas lelah setelah sepekan bekerja di luar kota, tiba-tiba istrinya cerita bahwa kemarin ada tukang paket datang. Mamang paket itu menanyakan alamat rumah yang ternyata rumah tetangganya yang sejak awal tinggal di komplek itu tidak pernah diisi. Di atas paket kecil itu tertulis alamat yang tepat berada di samping rumahnya dan tertulis nama seorang perempuan. Istri Pak Jamal sempat memegang paket yang masih terbungkus dengan rapi itu. Ia bahkan sempat menggoyangkan paket itu. Ringan, seperti tidak ada isinya. Namun karena pemilik rumah di sampingnya itu tidak ada, istri Pak Jamal tidak mau menerima. Si mamang paket keke mau nitip tapi istri Pak Jamal keke tidak mau nerima karena alasan takut kenapa-kenapa. Pendek kata, mamang paket maksa mau nitipin. Istri Pak Jamal tetap tidak mau nerima. Mamang paket sempat memperhatikan istri Pak Jamal lama. Namun akhirnya pergi karena istri Pak Jamal tidak mau menerima titipan itu. Mendengar cerita istrinya, Pak Jamal pun ngamuk sejadi-jadinya. Ia memarahi istrinya yang tidak mau menerima titipan itu, padahal sudah berkali-kali mengingatkan bahwa jika ada yang menitipkan apapun itu, harus diterima. Sang istri hanya menangis meratapi kehilafannya. Usaha yang dilakukan Pak Jamal melakukan wirid surat Al-Ikhlas selama 7 Jumat pun sia-sia. Pak Jamal kemudian datang ke gurunya dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Sang guru pun menyayangkan hal itu. Dia lalu membuka tabir dan mengungkapkan bahwa isi paket itu adalah cek BNI yang jika dicairkan besarannya sama dengan harga 2 kg emas. Pak Jamal hanya menghela napas. Ia terdiam dengan segudang amarah yang sudah tak berarti. Untuk tak dapat diraih, malang tak dapat dicegah. Begitulah kata pepatah. Sesuatu yang belum menjadi rezeki kita, tak akan pernah datang kepada kita. Dan rezeki tidak akan pernah salah alamat.